Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Reza dan teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 7 akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan transaksional. Anggota kelompok 7 terdiri dari Atika Fauzia, Dwi Indah Gita Cahyani, Rohmatul Hidayah, Anissa Ida Ayu Kurniasih, dan Alamanda Isda. Definisi kepemimpinan transaksional adalah suatu gaya kepemimpinan yang melibatkan pertukaran yang diperlukan guna mencapai kinerja rutin yang telah disetujui antara pemimpin dan pengikut. Model transaksional memiliki nilai-nilai yang relevan dengan proses pertukaran. Gaya kepemimpinan ini memotivasi pengikut dengan menarik minat mereka terkait pertukaran yang akan memberikan manfaat atau keuntungan bagi kepentingan pribadi pengikut. Seperti pemimpin dalam bidang politik akan menarik minat anggotanya dengan menawarkan pekerjaan, subsidi, atau kontrak jika pendukung kampanye dan memilihnya kembali di pemilihan berikutnya. Atau dalam perusahaan, pegawai akan mendapat gaji dan keuntungan dari pimpinan perusahaan jika ia berusaha dalam pekerjaannya. Menurut Bass, 1985, karakteristik gaya kepemimpinan transaksional dibagi menjadi dua, yaitu contingent reward dan management by exception. Contingent reward yaitu pemimpin memberitahu apa yang harus dilakukan oleh bawahan agar mereka dapat menerima reward yang mereka inginkan dan menjamin pemberiannya. Contoh, yaitu pada tahun 2016, Kemenpora memberikan iming-iming hadiah 2 miliar rupiah kepada atlet yang berhasil mendapatkan medali emas pada Olimpiade 2016. Hal tersebut terbukti setelah cairnya hadiah tersebut kepada Tontowi Ahmad atau Liliana Natsir. Sedangkan manajemen by exception yaitu pemimpin memberikan keleluasaan bagi bawahan untuk mengerjakan pekerjaannya tanpa campur tangan. Tapi apabila ada kesalahan, pemimpin langsung bertindak untuk memperbaikinya. Terdapat dua tipe, yaitu aktif dan pasif. Pada tipe aktif, pemimpin melaksanakan tindakan kepemimpinannya dengan selalu mengawasi dan mengendalikan apa yang dilakukan oleh anggotanya. Contoh, tuan toko yang ikut serta dalam kegiatan jual beli dan mengawasi karyawannya. Sedangkan pada tipe pasif, pemimpin bertindak atau bereaksi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya setelah melakukan kesalahan. Contoh, pada toko besar di mana pemilik toko tidak ikut serta secara langsung dalam jual beli, tetapi memberikan intervensi ketika laporan laba tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah hubungan antara pemimpin dengan karyawan. Pertama, pemimpin mengetahui apa yang diinginkan karyawan, yaitu reward, dan menjelaskan apa yang akan mereka dapatkan apabila kerjanya sesuai dengan harapan. Kedua, pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan karyawan dengan imbalan. Ketiga, pemimpin dalam memberikan imbalan sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Unsur-unsur kepemimpinan transaksional meliputi unsur kerjasama antara pengikut dan pemimpin yang bersifat kontraktual, unsur prestasi yang terukur, selain itu juga unsur reward atau upah yang dipertukarkan dengan loyalitas. Pola kepemimpinan ini akan berjalan baik apabila ketiga unsur terpenuhi sekaligus memuaskan kedua belah pihak. Selanjutnya ada perbedaan gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional. Yang pertama, pada gaya kepemimpinan transaksional lebih berorientasi pada tugas dan penghargaan. Biasanya, pemimpin mengandalkan bentuk-bentuk standar bujukan, hadiah, hukuman, dan sanksi untuk mengontrol pengikut. Sedangkan pada gaya kepemimpinan transformasional lebih berorientasi pada visi, yang mana tindakan yang dilakukan pemimpin didasarkan pada kepentingan masa depan jangka panjang organisasi, sehingga lebih menekankan hasil yang bertahan lama. Sedangkan pada gaya kepemimpinan transaksional cenderung bersifat sementara hingga transaksi selesai.
Selanjutnya, pada gaya kepemimpinan transaksional, menjalin hubungan dengan pihak lain dengan maksud untuk bertukar sesuatu. Biasanya, pemimpin memotivasi pengikutnya dengan menetapkan tujuan dan menjanjikan imbalan bagi kinerja yang dikehendaki. Sedangkan pada gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin dan pengikut satu sama lain saling meningkatkan motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pada gaya ini terdapat unsur kerjasama antara pemimpin dan pengikut. Kemudian, pada gaya kepemimpinan transaksional, bekerja dalam budaya organisasi sebagaimana adanya, dengan arti bahwa kepemimpinan adalah responsif dan orientasi dasarnya adalah berurusan dengan masalah sekarang. Sedangkan pada gaya kepemimpinan transformasional, bekerja dengan mengubah budaya organisasi, dengan arti kepemimpinan adalah bentuk proaktif dan harapan-harapan baru pengikutnya. Jadi pada gaya transformasional ini, pemimpin menciptakan budaya baru untuk memperbaiki sesuatu yang mungkin dirasa kurang. Oke, selanjutnya adalah keunggulan. Yang pertama, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemimpin dan anggotanya. Jadi, emang karena pemimpinnya dapat goals-nya tercapai dan anggotanya dapat reward, jadinya kan timbal baliknya saling menguntungin. Terus hubungan pemimpin sangat memahami kebutuhan dasar anggota serta dapat merancang cara kerja yang sesuai dengan anggota, kayak gitu. Jadi kayak anggotanya, pemimpinnya tahu nih anggotanya tuh bagusnya di mana, jadinya tuh ini bisa ngerancang anggotanya ini tuh cocok di mana. Dan menurut anggota juga pemimpin itu tuh bisa memahami kebutuhan mereka dengan cara nyediain rewardnya tuh sesuai dengan apa yang mereka inginin. Kemudian selanjutnya dapat memotivasi individu untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan organisasi. Yang namanya juga ada reward ya, jadinya tuh individu tuh makin terpacu untuk meningkatkan kinerjanya mereka kayak gitu. Kemudian menimbulkan hubungan personal yang cukup dekat antara pemimpin dan anggotanya. Karena adanya ini kan saling menguntungkan, jadinya kayak komunikasinya makin lancar, terus makin deket lah pemimpin sama karyawannya, sama anggotanya, seperti itu. Namun dibalik itu ada kelemahannya. Next, kelemahannya yang pertama itu munculnya persaingan dalam individu. Jadi karena adanya reward, jadi individu itu makin terpacu, makin bersaing untuk mencapai reward itu, untuk mendapatkan reward itu. Terus komitmen anggota yang rendah, karena komitmennya itu tuh sebatas apa yang pemimpin tawarkan itu sesuai dengan apa yang karyawan inginkan, seperti itu. Jadi ini juga berhubungan sama kinerjanya berfokus pada negosiasi keuntungan aja. Jadi terus dia mengabaikan keberlangsungan organisasi, karena kerjanya cuma sebatas tidak mendapatkan reward itu atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan perjanjian kayak gitu. Kemudian hubungan yang terlalu dekat dengan anggota dapat mengakibatkan masalah dalam suatu organisasi. Jadi kayak hubungan yang terlalu dekat antara pemimpin dan karyawan juga dapat mengakibatkan masalah. Masalahnya tuh kayak pemimpin tuh jadi kurang tegas kayak gitu contohnya. Terus keduanya misalnya kayak karyawan ada yang ngelakuin kesalahan atau gimana, pemimpin jadi kayak nggak enak untuk negur kayak gitu. Kemudian dapat menimbulkan kecemburuan antar anggota organisasi. Jadi yaitu karena terlalu dekat, terus akhirnya kan ngakibatin masalah, di sisi lain juga ngakibatin kecemburuan nih sesama anggota, karena kayak anggota lain mungkin ngiranya kayak, itu kok pemimpinku kok ini ya baik sama si A kayak gitu, sama aku kok nggak baik. Terus si A padahal kinerjanya dikit tapi kok dapatnya banyak rewardnya, sedangkan aku kinerjanya bagus tapi rewardnya cuma sedikit, nggak adil kayak gitu. Jadi itu masuk ke kecemburuan kayak gitu. Kemudian di sisi lain pemimpin juga menginginkan cara praktis untuk menyelesaikan masalah. Nah, maksudnya di sini cara praktis itu kayak pemimpin nggak mau tahu lah apa yang dilakukan oleh karyawannya. Yang jelas kontraknya adalah karyawan itu tuh harus memenuhi tujuan yang ditetapkan pemimpin. Jadi kalau pemimpin bilang kamu harus dapat tanda tangan kontrak dari klien A kayak gitu, ya udah terserah karyawan yang mau ngelakuin apapun, yang penting karyawan dapat tanda tangan kontrak dari klien A, seperti itu. Kemudian hanya terpaku pada prosedur mencapai tujuan dan lebih fokus pada
efektivitas peraturan atau kedisiplinan dalam organisasi. Ya, ini masuk salah satunya juga seperti yang saya sebutkan lagi, jadi lebih ke prosedur mencapai tujuan. Jadi contoh kalau misalnya ada aturan nih, karyawan harus mendapatkan klien minimal 3 selama sebulan kayak gitu. Nah, ternyata ada nih satu karyawan yang nggak dapat 3 klien kayak gitu dalam bulan ini. Nah, kalau kayak gitu, terus pemimpin ini mau nggak mau karyawan itu harus dapat surat teguran kayak gitu. Bahkan bisa langsung surat pemecatan karena emang tidak sesuai dengan ini aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Contoh kepemimpinan transaksional. Dosen memberikan nilai yang bagus kepada mahasiswanya yang aktif. Di sini terjadi sebuah transaksi di mana seorang mahasiswa memberikan keaktifan atau kontribusi di dalam kelas dan dosen memberikan nilai yang bagus kepada mahasiswa tersebut sebagai feedbacknya. Manajer yang mempromosikan bawahannya karena hasil kinerja mereka yang berhasil melampaui target. Di sini juga terjadi transaksi di mana para karyawan berhasil melampaui target yang sudah ditentukan oleh manajer dan sebagai seorang manajer, ia memberikan promosi kepada karyawannya sebagai feedbacknya. Adapun tokoh yang memiliki gaya kepemimpinan transaksional salah satunya yaitu Pak Haritanu Sudibyo yang merupakan mantan Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem dan pendiri MNC Group. Pak Haritanu merupakan pengusaha dalam bidang media massa yang lahir di Surabaya pada 26 September 1965. Pada tanggal 26 Juli 2011, Pak Haritanu secara resmi bergabung dengan Partai Nasdem. Kehadiran beliau pun tidak main-main. Beliau memiliki jabatan sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Lalu di manakah letak gaya kepemimpinan transaksionalnya? Di sini Pak Haritanu maupun Partai Nasdem masing-masing memiliki sebuah kepentingan. Pak Haritanu memiliki kepentingan bisnis di mana ia ingin menjaga stabilitas bisnisnya dari ancaman atau persaingan pengusaha lainnya. Dan Partai Nasdem sebagai partai politik memiliki kepentingan ingin memenangkan pemilu pada pemilu 2014. Kedua kepentingan ini pun bertemu dan menghasilkan simbiosis mutualisme, di mana Pak Haritanu menggerakkan seluruh karyawannya di MNC Group untuk membuat iklan, pemberitaan, maupun talk show mengenai Partai Nasdem untuk membangun citra yang baik terhadap masyarakat, dengan harapan masyarakat mau memilih Partai Nasdem pada pemilu 2014. Lalu, sebagai feedbacknya, Partai Nasdem memberikan rasa yang aman kepada Pak Haritanu dengan menggunakan kekuatan politiknya untuk mempengaruhi lawan maupun pemerintah. Dengan harapan, Partai Nasdem dapat menjaga stabilitas bisnis Pak Haritanu. Maka dari itulah gaya kepemimpinan Pak Haritanu sebagai mantan Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem dan pendiri MNC Group ialah termasuk kepemimpinan transaksional. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan ialah sebagai berikut. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.